Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepala sekolah yang saya hormati yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Ketua BK dan Bapak Ibu guru yang saya hormati, terima kasih telah bisa menghadiri di acara diseminasi budaya positif. Kebetulan ini salah satu tugas dari serangkaian tugas untuk calon guru penggerak. Untuk kesekian kalinya Bapak Ibu diundang untuk menghadiri acara yang seperti ini. Mudah-mudahan tidak bosan ya, dan mudah-mudahan menjadi amal ibadah untuk kita semua. Kita niatkan dalam hati kita melakukan ini semata-mata ingin berubah ke arah yang lebih baik khusus untuk anak didik kita. Baik Bapak Ibu guru yang saya hormati, sebelum saya lebih jauh menjelaskan budaya positif, untuk sambutan dari kepala sekolah yang diwakili oleh Bapak BK, kami mempersilakan Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Mohon maaf, bukan bermaksud mendahului dan sebagainya. Hanya saja mungkin hari ini Bapak Kepala tidak hadir, ada kegiatan yang bisa tindakan. Kegiatan hari ini adalah kegiatan lanjutan dari rekan-rekan yang mengikuti CDP angkatan ke-9. Ini Pak Karman dan nanti kemudian Pak Abdul Qadir sudah dilaksanakan, juga Pak Asep. Mudah-mudahan kita yang ada di sini, walaupun statusnya ada sebagai peserta CDP, walaupun kita di sini ada statusnya audiens, bisa mengaplikasikan apa yang nanti disampaikan oleh para pemateri. Dan senantiasa bukan hanya ngapal di otak mungkin ya, tapi nanti yang paling itu bisa diaplikasikan secara baik di sekolah kita. Bapak Ibu sekalian, tentunya kegiatan ini adalah stimulasi bagi kita semua, mudah-mudahan di kemudian hari saya yakin Bapak Ibu adalah calon-calon pemimpin, bukan hanya mungkin di sekolah ya, tapi di masyarakat dan sebagainya. Nah, ini budaya positif ini saya yakin sangat banyak manfaatnya, dan nanti perlu penyesuaian serta penyelarasan di sekolah kita. Kita nanti simak baik nanti pemaparannya, walaupun nanti sebetulnya materinya hampir mirip ya, tapi caranya kayaknya serta mungkin anak-anak yang dilibatkannya mungkin berbeda, sampel-sampel yang dilibatkannya itu berbeda. Mudah-mudahan tidak mengurangi maksud baik dari apa yang disampaikan. Kita baca dan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kegiatan hari ini dilaksanakan dan semua yang ada di ruangan ini khususnya diberikan kesuksesan, keberkahan serta menurutnya setelah kita semakin lanjut. Itu saja kita akan dari saya. Selamat Wilujeng Mancanegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Agus yang sudah mengisi sambutan. Baik Bapak Ibu, kita akan
langsung saja ke materi hari ini, yaitu diseminasi budaya positif di sekolah, ya. Nah, ini yang melatar belakangi yang kenapa kita di sekolah harus ada budaya positif, ya. Sebagai latar belakang dari filosofi Ki Hajar Dewantara, menurut Ki Hajar Dewantara, filosofi pendidikan, ya, sekolah adalah ladang tempat bersemayamnya benih-benih. Supaya benihnya tumbuh dengan subur, maka petani harus merawat tanah, memberi pupuk dan air, membasmi ulat dan hama agar bibit bisa tumbuh dengan maksimal. Nah, ini adalah filosofi Ki Hajar Dewantara, ya. Jadi sekolah ini menurut Ki Hajar Dewantara atau diibaratkan ladang. Dan siswa itu adalah benihnya, ya, atau bibitnya, sedangkan kita guru adalah sebagai petaninya, ya. Nah, tentunya sebagai petani, kalau kita menginginkan, ya, benih atau bibit itu bisa tumbuh dengan baik, maka kita harus memperlakukan ladang itu sendiri dengan baik, ya, dengan cara memupuk, ya, memberi air, selanjutnya membasmi hama ulat, ya, agar benih-benih itu atau bibit-bibit itu bisa tumbuh dengan maksimal. Dan itulah gambaran anak didik kita di sekolah. Baik, selanjutnya ini ada pertanyaan, ya. Apa itu budaya positif? Ya, barangkali Bapak Ibu ada yang mau memberikan jawaban. Pak, Bu Ika, budaya positif, Bu, kira-kira menurut Bu apa? Budaya positif itu kalau menurut saya jadi lingkungan atau kebiasaan-kebiasaan yang sudah menjadi yang sudah terlaksana secara kontinu. Nah, itu kan menjadi budaya yang ada di sekolah. Jadi budayanya yang baik. Jadi kebiasaan-kebiasaan atau lingkungan-lingkungan yang baik di sekolah. Ya, mantap sekali jawabannya, ya. Jadi budaya positif itu menurut Rika, ya, adalah lingkungan yang sudah melakukan kebiasaan-kebiasaan baik, gitu, ya, yang sudah membudaya. Baik, ada yang mau menambahkan? 2023 fase? Mau menambah, Mbak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu guru, Bapak dan Ibu guru hebat. Ya, bergerak dan menggerakkan. Itu filosofi seorang guru penggerak. Alhamdulillah saya tergerak untuk mengikuti CGP ini karena salah satunya ini, ya, di sekolah itu harus ada budaya positif. Kenapa? Karena budaya positif itu menumbuhkan motivasi intrinsik yang ada dalam diri anak, bukan ekstrinsik, jadi tidak memaksa. Kalau ada semacam paksaan, masih ada paksaan, anak itu hanya menjalankan ketika ada bapak ibu guru saja. Tapi ketika ibu dan bapak gurunya nggak ada, ya mereka suatu saat akan kembali lagi seperti itu. Karena kesadarannya tidak ada untuk mematuhi sebuah keyakinan atau peraturan yang dibuat secara kesepakatan, ya, yang dibuat baik di kelas maupun di sekolah. Jadi itu salah satunya. Jadi untuk budaya positif itu sendiri bisa menumbuhkan karakter siswa dan watak siswa, makanya harus diterapkan di sekolah dan menemukan nilai-nilai universal kebijakan, ya, nilai-nilai kebijakan universal. Mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul sekali, ya, jawabannya Pak Asep, ya, menambahkan dari kita bahwa budaya positif itu adalah budaya yang perlu ditumbuhkan di sekolah karena bisa
menimbulkan keinginan intrinsik Pak ya. Ya, melakukan suatu kebaikan itu bukan dari eksternal tapi betul-betul dari dirinya. Baik, selanjutnya pertanyaan yang kedua, apakah sekolah kita sudah mencipta budaya positif? Menurut Bapak Ibu? Sudah Bu ya? Baik, contohnya seperti apa? Pembiasaan ya, pembiasaan sholat duha, terus apel pagi ya, apel sore. Selanjutnya kita juga punya 5S ya, 5S, salam, sapa, senyum, sopan, santun ya. Alhamdulillah. Jadi sebagian besar sekolah kita sudah menerapkan ya atau sudah mencipta budaya positif. Sebagai penguatan, budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Ya, tadi sebetulnya sudah dijawab oleh Bapak Ibu ya. Jadi budaya positif ini pada hakikatnya adalah perwujudan dari nilai-nilai kebaikan ya atau nilai-nilai kebaikan yang sudah universal yang sudah diyakini oleh anak-anak. Ya. Nah, sehingga kita sebagai guru yang berkewajiban mengontrol siswa agar perilaku siswa itu sesuai dengan yang diharapkan. Ya, sebagai perwujudannya mungkin kita mengontrol siswa supaya ingin mengikuti peraturan kita ya. Ada dengan hukuman gitu ya, ada dengan penghargaan ya. Dan nanti kita akan jelaskan ke depannya. Memberi hukuman dan penghargaan terhadap siswa ternyata untuk mendisiplinkan siswa atau untuk berbudaya positif ya, itu ada sisi negatifnya ya, yang kita akan bahas untuk sisi yang kedepannya. Baik, lanjut. Nah, selanjutnya konsep inti dari budaya positif ini ya, yang pertama kita akan membahas tentang disiplin positif. Yang kedua, nilai-nilai kebaikan. Selanjutnya yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, 5 fungsi kontrol. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Oke, langsung saja. Yang pertama, disiplin positif. Ya. Baik, yang terbayang di benak Bapak Ibu ketika kita mendengar kata disiplin. Kita mendengar kata disiplin, kira-kira yang terbayang di benak Bapak Ibu, ada yang mau menjelaskan? Peraturan, tepat waktu, ya. Apalagi? Patuh ya, disiplin gitu ya. Nah, kata disiplin itu sering diucapkan oleh kita ya. Dan kebayangan kita disiplin itu adalah patuh peraturan gitu ya, mentaati apa yang sudah menjadi ya peraturan sekolah ya. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Lanjut. Nah, selanjutnya sebelum kita lebih jauh untuk ini ya, disiplin itu sendiri berasal dari kata disiplina ya, artinya belajar ya. Dan disiplin ini mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Selanjutnya, disiplin positif juga merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau ancaman atau hukuman ya. Sehingga sebagai pendidik ya, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan atau perilaku ke arah yang lebih baik ya. Tadi sebetulnya sudah disinggung juga di awal ya. Jadi disiplin positif ini ya adalah perilaku siswa yang tidak ada atau ya perilaku siswa yang positif ya, yang tidak ada unsur eksternal ya.
Jadi betul-betul dia berperilaku ya, atau motivasinya dia tumbuh dari diri sendiri ya, sesuai dengan keyakinan yang dimiliki. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya nilai kebajikan. Salah nilai, maaf, ini nilai kebajikan maksudnya ya. Apa yang dimaksud dengan nilai kebajikan? Tadi karena di awal di disiplin positif itu ada nilai kebajikan ya. Jadi yang dimaksud nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama ya, terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang ya. Salah satu contoh di P5 itu sudah mengandung nilai kebajikan seperti beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Selanjutnya yang sudah universal ya, keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, kesabaran, dan lain-lain ya. Nah, nilai-nilai ini sudah universal. Ini tidak membedakan agama dan ras. Sudah diakui bahwa nilai ini adalah nilai kebaikan. Nah, selanjutnya ini motivasi perilaku manusia. Ya. Tentunya manusia itu berperilaku itu ada motivasinya. Ya. Motivasi perilaku manusia itu ada 3 ya, berdasarkan modul ini. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Selanjutnya yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kalau kita berbicara motivasi perilaku manusia, nah tentunya kita sebagai guru ya, saya mau bertanya pada Bapak Ibu guru, kira-kira motivasi Bapak Ibu guru datang ke sekolah ini untuk apa? Apa motivasinya? Ada yang menjawab, Pak? Alhamdulillah, mohon atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya ya, datang ke sini ada tujuan-tujuan, mungkin tujuannya agak berbeda satu dengan yang lain. Kalau saya, pendapat saya sendiri yaitu untuk mengamalkan ilmu yang ada pada diri saya sendiri, gitu ya. Mungkin itu aja. Ada yang mau menambahkan? Ibu, motivasi Ibu datang pagi ini, misalkan Ibu datang pagi, motivasinya apa? Ya betul, supaya tidak kesian. Datang pagi supaya apa ya, membiasakan diri untuk disiplin ya tadi ya, terus memberi contoh kepada anak didik kita juga, karena kan anak-anak kita udah mulai pintar membalik-balikan, karena guru juga kesiannya seperti itu dari segi waktu ya. Baik, Ibu terima kasih. Alhamdulillah, ada yang mau menambahkan lagi? Ya, alhamdulillah ya. Jadi motivasi kita untuk kesini ya, mudah-mudahan tercermin di poin yang ketiga ya. Itu kita ingin menjadi orang yang menghargai diri kita ya, dengan nilai-nilai yang sudah kita percaya ya. Jadi kita datang pagi, belajar mengajar dengan baik, itu memang itu sudah menjadi nilai kebaikan di diri kita. Tidak ada unsur eksternal ya, tidak ada berkaitan dengan takut dimarahi kepala sekolah ya, atau misalkan malu sama teman ya. Mudah-mudahan insya Allah ya, kita itu betul-betul motivasi yang ada yang timbul dari diri kita, karena kita sudah yakin ya nilai-nilai kebaikan yang ada pada diri kita. Nah, yang pertama dan yang kedua itu motivasi eksternal ya, maksudnya tadi ya. Jadi kalau kita datang ke sekolah atau siswa datang ke sekolah karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau tidak takut dengan hukuman ya, atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, maka ini motivasi siswanya masih eksternal. Dia patuh ya, dia datang pagi tapi dia masih takut hukuman dan atau dia
suka diberi penghargaan. Dan kita yang kita inginkan pada siswa adalah motivasi yang betul-betul dari dirinya. Ya, datang ke sekolah pagi siswa memang itu sudah menjadi karakternya dan sudah menjadi keyakinan dirinya bahwa datang pagi itu adalah nilai kebaikan. Ya, dan ini yang ketiga adalah motivasi internal. Nah, itu yang kita ingin harapkan pada anak didik kita. Nah, yang selanjutnya ini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, kita kembali ke tadi kan di perilaku manusia ya. Ini hubungan eratnya dengan ini salah satunya ya. Yang pertama hukuman. Hukuman itu apa? Ya, jadi hukuman itu tidak terencana tiba-tiba ya. Atau murid tidak tahu apa yang terjadi, tidak dilibatkan. Selanjutnya bersifat satu arah ya. Selanjutnya berupa hubungan fisik atau psikis. Selanjutnya konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi bedanya ini terencana, disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dilibatkan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Selanjutnya sikap guru selalu memonitor murid. Dan yang selanjutnya restitusi. Kalau restitusi itu sendiri prosesnya penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Selanjutnya proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ya. Dapat dilihat. Ini kita menjawab soal dulu ya. Menjawab soal dulu. Ini hukuman atau konsekuensi. Ya. Tadi hukuman itu tidak terencana. Kalau konsekuensi terencana ya. Iya. Nah, kira-kira ini mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu ini hukuman atau sanksi atau konsekuensi? Mencatat 100 kali. Hukuman, Pak. Hukuman, coba. Nah, kita cek. Konsekuensi. Ini konsekuensi ya, karena dia kalau mencatat itu berarti sudah ada apa? Sudah ada istilahnya sudah. Tapi Pak karena ini tergantung kalau disepakati ini berarti konsekuensi. Tapi tergantung tiba-tiba kalau Bapak nyuruh itu hukuman. Ini masih Abu-abu. Oke. jadi tergantung kalau misalnya tidak menyepakati. Ya. Konsekuensi. Ya. Berarti yang salah aplikasi. Ya. Iya. Oke. Lanjut. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman Konsekuensi konsekuensi. maksud di sini mah konsekuensi kayaknya. Hukuman konsekuensi. Hukuman. Oke, kita klik coba di sini yang mana yang itu. Oke, betul. Apa sering ya? Oke, yang selanjutnya membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Ini sanksi atau hukuman? Konsekuensi ya. Coba kita cek. Meninggalkan lapangan upacara. Nah, betul. Mantap. Satu lagi lah. Hukuman atau konsekuensi murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Hukuman ya. Nah, itu sekali. Ya. Oke, cukup ya. Oke, kita kembali lagi ke materi. Jadi itu bedanya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan bahas untuk materi yang selanjutnya. Oke, nah ini dihukum oleh penghargaan ada sedikit ya sebelum ke ini ya. Ada pembahasan dihukum oleh penghargaan ya. Ini pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kenapa bahasanya dihukum oleh penghargaan ya? Penghargaan efektif jika menginginkan seorang melakukan suatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek ya. Jika tidak ingin menggunakan penghargaan lagi,
dan lagi maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dalam diri ya. Ini salah satu efek negatif dari penghargaan. Apabila siswa melakukan hal kebaikan ya selalu diberi penghargaan dalam tanda kutip ya. Ini yang efeknya seperti itu ya. Selanjutnya, jika mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Selanjutnya, penghargaan tidak efektif. Kenapa? Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Ya. Selanjutnya, penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas. Nah, ini disebut kenapa penghargaan itu adalah sebagai hukuman ya. Karena untuk jangka yang lebih panjang ya, ini berakibat anak yang seperti yang tadi kita bahas. Kalau untuk jangka pendek mungkin penghargaan ini efektif, tapi untuk jangka yang lebih panjang ini kurang baik. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, di sini ada pertanyaan, ya. Kenapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Ada yang mau menjelaskan? Baik, Pak Agus, silakan. Saya kapan? Kalau keyakinan itu secara sadar, kalau aturan itu terkadang kita harus ikut orang lain. Menurut saya seperti itu. Makanya keyakinan kelas itu kan dibuat secara bersama. Nah, kalau aturan mungkin bisa saja satu arah, seolah harus diikuti oleh semua, padahal mungkin yang membuatnya hanya wali kelas saja. Tapi kalau keyakinan kan dibuat oleh bersama. Bisa. Sepemahaman saya seperti itu. Mau dipunten biar lebar. Saya mau menambahkan dulu. Ya, biar lebih ramai. Oke, silakan. Menambahkan dari pendapatnya Pak Agus, saya setuju dan memang betul seperti itu. Saya sering mengilustrasikan ketika kita naik kendaraan seperti biasa. Kalau kita meyakini bahwa pakai helm itu takut oleh polisi atau takut dengan aturan tilang, berarti itu meyakini sebagai peraturan gitu. Tapi kalau kita yakin bukan karena aturan, dalam artian keyakinan kita terhadap keselamatan, pasti menggunakan helm itu tanpa harus diketahui polisi. Jadi keyakinan kelas, kenapa tidak peraturan kelas? Karena keyakinan kelas itu akan memotivasi anak untuk tumbuhnya tadi disiplin positif, tentunya dari intrinsik Pak. Kalau peraturan itu ekstrinsik, jadi tumbuhnya dari dalam. Kalau keyakinan itu ibarat kita yakin ke Allah gitu kan, tanpa tawar menawar gitu kan. Tapi kalau kita harus percaya dengan aturan sekolah, mungkin masih terpaksa seperti itu, sehingga nanti anak akan tumbuh kembang sesuai dengan apa yang dia yakini seperti itu. Makanya kenapa sekarang di kurikulum merdeka itu, terutama di CGP ini, kita dituntut harus membudayakan, mentoksinitaskan mungkin keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Karena keyakinan yang akan diterapkan itu bukan tersurat, tapi tersirat. Itu saja. Ya, mereka amplop ke Pak Hendra. Ya, mantap sekali ya jawaban Pak Hendra ya. Betul sekali ya. Nah, untuk lebih menebalkan lagi pemahaman kita ya, ini ada pertanyaan ya Bapak Ibu. Sebetulnya sudah dibahas sama Pak Hendra barusan, tapi tidak apa-apa, kita jawab lagi ya. Ini pertanyaannya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Menurut Bapak Ibu, kenapa
mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan hewan pada saat mengendarai kendaraan roda dua, teman-teman? Untuk keselamatan. Saya masih takut dengan polisi jujur aja. Berarti belum intuisi. Iya, belum intuisi, Pak. Ya. Saya belum yakin. Belum yakin. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kenapa? Kenapa memiliki peraturan? Ya, untuk apa maksudnya? Setiap saat ya. Ya karena setiap orang belum sadar. Biasa. Biar sadar. Biar sadar. Dan aku kan, kalau berbicara kalau pertanyaan mengapa kita memiliki keyakinan, setiap orang berarti mayoritas sudah sadar. Selama ini kan masker itu hanya dipatuhi ketika ada COVID kan? Iya. Ya. Berarti mayoritas orang Sementara sadar. saya, iya, sementara saya, sementara untuk diri saya pribadi karena saya perjalanan jauh, selalu pakai masker itu karena untuk menutupi adanya debu misalnya. Atau untuk kesehatan, Pak ya. Nah, kenapa kita tidak merokok? Karena Kita tidak merokok. Ya, Karena tidak ada rokok juga. betul. Karena tidak ada kopinya ya. Karena tidak ada kopinya dan kedua karena ada peraturannya itu. Betul, Pak. Kalau jawaban saya, Pak, karena saya sudah tidak merokok, Iya. masih merokok. Motivasi lain karena kesehatan mungkin ya. masih ada, Pak. Karena kesehatan. Ada banyak paham yang kita tahu. Nah, dan kecuali Nah itu yang caranya. Jadi kembali lagi tadi ya konsep awal. Iya. Kalau sudah intrinsik, misalnya nih orang lain mau ngambil kita paham kan ya? Yang saya itu pasti pernah di persipangan. Jadi saya itu pernah ada di kondisi saya merokok berhenti masuk ke lingkungan tertentu, misal dulu ke sekolah ya ke mana mau apa lagi? nggak bisa dulu ini mau apa? Izin. Sama tuh saya nggak kurang saya tapi kenal. Oh, kan awal nama. Ternyata setelah dari situ berhenti lagi. Ngerokok dari lingkungan sebetulnya. Tapi ketika orang tertentu misalnya saya sudah tidak merokok, kemudian lingkungan juga sudah tahu, nah sini justru akan menghargai kita. Oh, nah, kita sudah tidak merokok. Jadi ketika tidak merokok itu tidak apa-apa. Iya. Memang sulit karena saya mengalami sendiri. Nah, menghadapi itu bukan waktu yang sebentar. Betul. Nah, dari SMA kelas 2 sampai 2016 sekitar 7 tahun saya sudah berhenti itu. Sulit memang. Jadi kembali lagi tuh ke konsep yang awal tadi Pak. Iya. Pak Anda juga mengatakan sudah belum intrinsiknya. Iya, betul, Pak. Ya, betul. Jadi kembali lagi tadi mengapa tidak peraturan kelas ya? Karena tadi peraturan itu masih sifatnya ya mengikat yang eksternal ya. Kenapa harus keyakinan kelas? Karena kalau sudah jadi keyakinan, Bapak Ibu, seperti yang kita lakukan aja, seperti yang sudah kita yakini, sesuatu yang sudah kita yakini seharusnya tidak perlu disuruhkan ya. Contohnya kita sudah meyakini bahwa tidak merokok itu adalah sehat ya, dan sudah kita yakini ya kita pasti tidak merokok. Gitu. Nah kalau Pak Am kan belum sudah yakin sebelumnya Pak Am, tapi Pak Am belum bisa percaya aja. Membuat keyakinan. Ya, oke siap. Bapak punya keyakinan? Alhamdulillah. Ya, saya menambahkan bahwa saya juga pernah dulu sebagai perokok aktif. Berapa lama Pak? Ya, karena kamu sekitar 2 tahun karena itu lingkungan juga sebenarnya, karena saya bukan perokok nggak aktif banget sih, karena lingkungan juga bingung ya. Karena dulu pada saat kerja di pabrik itu mau nggak mau untuk lingkungan memaksa, dan udah lepas mah karena kitanya udah ya bukan perokok yang aktif banget ya, dan punya keyakinan merokok itu membuat kantong berodes ya, habislah uang gitu untuk beli rokok, apalagi udah punya ya anak istri
istri lah gitu. Lebih baik dikasihkan anak istri. Kalau itu keyakinan yang saya yakini sampai saat ini lah itu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik Pak Asep, yang terima kasih sudah menambahkan ya, betul sekali. Jadi itu yang intinya kenapa harus keyakinan kelas dan peraturan kelas, karena kalau sudah menjadi keyakinan ya, insya Allah anak-anak kita tanpa kita harus suruh ya, tanpa kita harus apa istilahnya ngomong keras dan sebagainya, insya Allah kalau sudah menjadi keyakinannya dia akan berjalan mengalir seperti apa, mengalir alami gitu lah. Kita lanjut. Nah ini untuk menambahkan lagi, keyakinan kelas itu dibentuk untuk menertibkan siswa di kelas. Menertibkan di sini bukan dalam artian pemaksaan, namun lebih kepada tanggung jawab dari setiap siswanya dan tidak jadi nilai intrinsik yang ditimbulkan. Selanjutnya keyakinan kelas dibentuk secara bersama-sama, maka dari itu sudah menjadi tanggung jawab para siswa untuk mentaati tanpa adanya paksaan. Selanjutnya nilai-nilai kebajikan yang ditinjau. Nah ini Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mengapa? Mengapa? Oke Bapak Ibu, kita berdiskusi lagi. Ini adalah tadi kan di nilai keyakinan kelas ya, keyakinan kelas itu isinya adalah nilai-nilai kebajikan ya. Dan ini adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin kita tuju dalam kalimat-kalimat di bawah ini. Menurut Bapak Ibu, nilai kebajikan apa yang terkandung di kalimat pertama? Kembalikan barang ke tempatnya. Tertib, tanggung jawab. Ada lagi? Ya, dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikannya apa yang dituju? Saling menghargai, ya betul. Selanjutnya hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Disiplin, tanggung jawab, maksud tanggung jawab. Masuk ya. Ya. Selanjutnya dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan ya. Dilarang merokok. Nah. Berarti ini kesehatan ya. Nah itulah nilai-nilai yang ingin dituju pada kalimat-kalimat yang di bawah. Selanjutnya ini ada proses atau alur membuat keyakinan kelas ya, yang sudah kemarin saya terapkan semua paham ya di kelas 11 TBSN. Yang pertama, siswa merinci peraturan kelas atau sekolah ya. Jadi di tahap pertama untuk membuat keyakinan kelas, jadi si anak atau siswa ya diberikan kesempatan sekelas impian itu bagi ingin seperti apa ya. Selanjutnya guru dan siswa mengelompokkan peraturan kelas jenis. Selanjutnya yang kedua, gambarnya ke arahnya. Ya, gambar. Gambarnya hilang. Yang kedua, guru dan siswa merubah peraturan menjadi kalimat positif ya. Jadi kalimat positif itu kalimat yang tidak mengandung kata tidak atau jangan ya. Jadi kalau peraturan kelas yang sudah kita urus sama siswa nanti dibuat kalimat positif. Setelah kalimat positif kita masukkan, tentukan nilai-nilai kebajikannya ya. Saya mendapatkan 4 nilai kebajikan kemarin pada saat membuat keyakinan kelas, yaitu disiplin, tanggung jawab, gotong royong, dan kreatif. Selanjutnya tampak seperti dan tidak tampak seperti. Dan yang mencerminkan tanggung jawab seperti apa, yang tidak mencerminkan tanggung jawab seperti apa. Ini kebetulan gambarnya nggak tahu kenapa jadi bagus. Selanjutnya kewajiban siswa, kewajiban guru ya. Kalau misalkan jiwa siswanya disiplin tadi ya, datangnya harus tepat waktu, berarti guru juga datangnya tepat waktu ya, dan sebagainya. Selanjutnya penandatanganan keyakinan kelas sebagai bukti ya, supaya nanti siswa ada penguat ya. Jadi kemudian hari nanti ada keyakinan kelas yang tidak sesuai.
Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang selanjutnya, itu kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu yang saya hormati, kebutuhan dasar manusia itu ada 5 ya. Yang pertama bertahan hidup ya, seperti makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima, seperti rasa diterima, dipedulikan, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Selanjutnya penguasaan, harga diri, diakui, memimpin, berprestasi. Selanjutnya kebebasan, memiliki pilihan, mencoba hal baru, kesenangan, bermain, humor, dan kegemaran ya. Nah, ini kebutuhan manusia, kebutuhan dasar manusia ini Bapak Ibu mempengaruhi perilaku ya, mempengaruhi perilaku siswa kita ya. Kadang-kadang siswa kita berperilaku ya atau melakukan satu kesalahan, pasti ada salah satu kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Nah, kita sebagai guru ya tentunya harus mengenali ya siswa kita ya yang melakukan kesalahan ya, kebutuhan dasar mana yang tidak terpenuhi, sehingga kita harus memenuhinya. Selanjutnya ya, ada analisis kasus, ini di LMS lagi, kita diskusi lagi untuk sedikit. Tadi apa ya, kebutuhan dasar manusia. Udah waktunya udah habisnya. Aja. Sama apa aja. Apa sih yang mendoakan? Motivasi untuk Itu hari ya besok wedang segala dia. Saya tuh. Kenaman. di mana ya? Nah, ini baik Bapak Ibu, mari kita berdiskusi. Ini ada sebuah pertanyaan ya. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Nanti di atas ada itunya, ada apa? Tapi kita langsung aja karena waktunya ya. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Ya, seru. Kira-kira anak ini kebutuhan dasarnya apa? Senangan. Nah, kita cek ya. Nah, betul sekali, buka pintar ya. Yang kedua, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Karena kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh anak ini apa ya? Cinta, kayak saya. Selanjutnya, aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Ini kebutuhan anak ini, penguasaan. Yang lain, kesenangan yang penguasaanmu ya. Nah ya, harus jadi Bapak Ibu ya. Soalnya kita akan menganalisis akan berhadapan dengan anak diri kita. Ya, mungkin ada perilaku yang sama. Dan kita untuk menanganinya akan lebih mudah kalau kita tahu kebutuhan dasar mana yang kita. Oke, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas ini. Kebebasan ya, kebebasan. Betul sekali.
ke materi Bapak Ibu. Selanjutnya posisi kontrol manusia. Ya, ada 5 posisi kontrol ya. Yaitu penghukum, 2 membuat merasa bersalah, 3 teman, 4 memantau, 5 manajer. Kita cepat aja ya. Ini sebetulnya banyak, Bu. Kalau aja kurang ya. Nggak apa-apa ya, kalau banyak. Ya. Jadi penghukum ini ya salah satu katanya yang suka dilontarkan adalah seperti ini, patuhi aturan saya. Ya, atau awas. Kamu selalu salah. Atau nah ini yang kata-kata yang diucapkan oleh seorang pemimpin ya. Selanjutnya membuat merasa bersalah. Salah satu kata yang sering yang ciri-cirinya itu ya. Salah satunya ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ya. Selanjutnya berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya. Nah ini adalah tipe membuat merasa bersalah. Selanjutnya teman. Kalau teman, ayo bantulah demi bapak ya. Atau ayo ingat ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini ya. Nah itu adalah posisi teman. Selanjutnya pemantau. Salah satu kata yang sudah dilontarkan oleh pemantau itu, apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa ya, seperti itu. Selanjutnya manajer. Nah inilah posisi kontrol manajer yang ideal ya. Salah satu yang bisa diucapkan dan tidak akan melakukan kesalahan jika kamu meyakini apa dari atas ini apa yang kita yakini, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya dan sebagainya. Ini adalah kata-kata dari seorang manajer ya, control manager, dan ini yang paling ideal untuk menangani anak apabila melakukan kesalahan sehingga anak bisa memperbaiki kesalahannya sendiri. Video posisi kontrol bisa tahu lah dulu ya. Kita lewat dulu. Selanjutnya restitusi segitiga. Nah yang terakhir adalah restitusi segitiga. Apa itu restitusi segitiga? Restitusi segitiga itu adalah membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan positif dan memuliakan dirinya setelah berbuat salah ya. Nah ini jadi segitiga restitusi ini ya ada 3 tahapan. Yang pertama ya validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga menanyakan menstabilkan aktivitas, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Ini tidak akan saya lakukan ini lebih terus lebih jauh, tapi saya akan menampilkan salah satu video saya pada saat merestitusi salah satu siswa yang terlambat ceritanya. Oh ya. Karena Kemal sudah terlatih. Udah gampang. Jadi dalam posisi ini guru sebagai teman. Kenapa Pak mulai cina? Pengkeluar kamar setimanya. Oke, kita langsung ke video sini ya.
Berarti itu ada masalah itu deh. Iman dong. Beda bajunya, bajunya yang beda. Baju. Kumaha guys? Pendapatnya guys? Dia sedang membaca seperti itu. Kayak mau apa. Dia sama. Dengan orang yang sama kita. Iya. Beda bajunya cenah. Karena dia bajunya Kira cuman sabar. Gimana sih? Nyawa kita mungkin satu aja lah. Benar ya senjata si Kirman bukan? Bisa. Mana bisa? Mau dilakuin. Membantu orang tua. Membantu orang Tapi tua. orang mana ada bahasanya. Yang lama ada terus. Spontan gitu. Apakah tidak ada yang lain yang bisa membantu selain ibu rumah? Ada kakak, dia ada sakit, Iya, emang jadi sekarang udah mulai baik pak. Baik ya. Jadi selama beberapa hari ini kita menanyakan kakak untuk berdagang. Biasanya kakak yang membantu. Kalau membantu orang tua adalah pekerjaan yang sekarang masih sekolah bisa menyesuaikan apa ya. Baik kembali ke pribadi. Kira-kira masih ingat menyesuaikan kelas kita? Baik, kalau masih ingat, kira-kira dia punya kelas yang mana yang tidak sesuai? Yang disiplin kedisiplinan apakah firman meyakini bahwa kedisiplinan ini adalah sesuatu yang penting? Ya ini pak, Penting itu penting. Ya, kalau penting ada solusi untuk masalah ini. ada pak. Nah, kalau ada kira-kira solusinya apa? Di gimana Ya, jadi solusinya karena kita sudah mulai sehat ya dan nanti malam bisa lebih awal. ya sudah dari awal karena orang tua dibantu sama kakak kita gimana boleh jadi nanti pulang sekolah gimana langsung ke kakak kasih tahu kok ya bahwa nanti malam mengajarkan untuk membantu membantu orang tua baik yang bapak apresiasi apa yang dilakukan ya bertanggung jawab ya, dari masalah yang firman lakukan ya mudah-mudahan tidak kejadian ini tidak terulang di kemudian hari ya dan firman bisa sekolah sampai jadi jawab baik terima kasih Balik ke mana?
Baik Bapak Ibu, Ya, saya kasus murid yang kesiangan ya dengan melakukan segitiga restitusi dan alhamdulillah ya hasilnya lebih apa ya lebih efektif gitu ya dibandingkan memberikan hukuman ya atau yang lain. Baik Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan ya mungkin untuk materi sudah selesai ya diseminasi budaya positif di sekolah ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir ya, yang sudah bersedia bersama-sama membahas budaya positif. Mudah-mudahan kita semua bisa membuat anak-anak kita berubah ke arah yang lebih baik dengan budaya-budaya positif yang ada di sekolah kita. Mohon maaf bila ada kesalahan ya. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Mana yang mau? Ya apa jadi? Udah salam kan udah ya?